Saya baru saja mendapatkan approach yang menarik untuk sebuah video. Dengan menggunakan NVIDIA, saya akan mengetikkan ide saya sebagai prompt, menekan tombol generate, dan menyaksikan bagaimana AI mewujudkan ide baru saya yang menarik. NVIDIA mengambil prompt Anda dan melakukan semuanya untuk Anda. Ia membuat naskah, menambahkan teks, musik, narasi, dan bahkan secara otomatis melisensikan cuplikan stok untuk proyek Anda. Dan jika Anda tidak menyukai sesuatu dalam video tersebut, Anda bisa memberikan masukan kepada AI dan menyaksikan bagaimana video Anda direvisi secara real time. Lalu setelah selesai, Anda bisa menerjemahkan dan mendubbing video Anda ke lebih dari 50 bahasa. Dengan hanya satu perintah, saya bisa menginstruksikan AI untuk menerjemahkan dan mendubbing video saya ke dalam bahasa Jepang, misalnya. Kurage no yuge na ugoki kara sangokyo no sanyaka na iro made. Itu saya berbicara bahasa Jepang dengan lancar lengkap dengan teks real time. Keren banget kan? Saya Caleb, dan di video ini saya akan ajarkan Anda cara menggunakan semua fitur AI di NVIDIA dan masih banyak lagi. Untuk memulai, pertama klik tautan di bagian atas deskripsi video ini. Di sana Anda bisa mendaftar ke InVideo dan memastikan Anda mendapatkan penawaran terbaik yang tersedia. Dan setelah Anda mengklik tautan tersebut, Anda akan dibawa ke halaman ini. Langsung saja klik pada buat video sekarang. Lalu Anda bisa memasukkan informasi Anda di sini, di sisi kiri. Silakan lakukan itu dan saya akan menemui Anda di langkah berikutnya. Kemudian setelah Anda membuat akun, Anda akan dibawa ke layar ini. Disinilah Anda benar-benar bisa memasukkan prompt video Anda untuk mulai membuat video. Tapi sebelum kita melakukan itu, ada beberapa hal penting yang ingin saya lakukan terlebih dahulu. Hal pertama adalah memilih paket. Dan untuk melakukannya, saya akan pergi ke pojok kanan atas di sini dan klik upgrade. Saat Anda membuat akun, Anda akan menggunakan paket gratis yang sangat terbatas. Saya sangat menyarankan untuk upgrade ke paket Plus. Ini akan memberi Anda akses ke fitur-fitur menarik seperti voice cloning, ekspor tanpa batas, dan kemampuan untuk benar-benar melisensikan stok video. Saya akan beralih dari menggunakan ke bulanan dan klik dapatkan Plus. Silakan masukkan informasi pembayaran Anda di sini, lalu klik berlangganan untuk melanjutkan. Sekarang, untuk memastikan Anda mendapatkan akses ke semua fitur di NVIDIA, Anda perlu mengaktifkan fitur beta Anda. Untuk melakukannya, arahkan ke pojok kanan atas di sini dan klik pengaturan. Kita akan langsung mengaktifkan fitur beta. Dan sekarang Anda akan memiliki akses ke semua fitur di NVIDIA. Kemudian klik buat baru untuk mulai membuat video Anda. Untuk memulai, pertama-tama mari kita pilih model kita. Di sini Anda bisa melihat ada 3 pilihan berbeda yang bisa dipilih. Saya sendiri akan memilih yang paling baru di sini. Dalam kasus saya, itu adalah V3 Razio. Memilih model terbaru akan memberi Anda akses ke fitur terbanyak dan kualitas video tertinggi. Jadi dalam kasus saya akan klik V3.2. Lalu Anda bisa memilih untuk mengetik prompt Anda secara manual di sini atau menggunakan alur kerja yang sudah jadi. Jika Anda gulir ke bawah di sini dan klik pada Workflows, Anda akan melihat banyak sekali pilihan yang tersedia untuk Anda. Anda bisa memilih video penjelasan, video pendek, atau listicle misalnya. Jika Anda terus menggulir ke bawah, pilihannya benar-benar tak terbatas di sini. Untuk video ini, saya akan mengetik prompt saya secara manual, tapi Workflows sangat membantu saat Anda baru mulai. Sekarang, untuk mulai membuat video saya cukup menyalin dan menempelkan prompt yang sudah saya tulis sebelum video ini. Prompt ini meminta untuk membuat YouTube Short yang membahas makhluk laut terbesar sepanjang sejarah. Dan musiknya harus bernuansa gelap dan misterius. Nah, ini jelas merupakan prompt yang sangat singkat. Jika saya lihat ke bawah sini, saya sebenarnya bisa menulis hingga 32.000 karakter. Ini berarti saya bisa memberitahu secara lengkap tentang proyek video saya, mulai dari gaya voice-over, musik, gaya caption, apakah untuk TikTok, Instagram, YouTube. Anda bisa memberitahu AI setiap detail tentang video Anda agar hasilnya benar-benar sesuai keinginan. Dari pengalaman saya, sebaiknya Anda sangat langsung pada AI, jangan membebani dengan terlalu banyak informasi, tetapi untuk semua aspek penting dari proyek video Anda, pastikan Anda memasukkannya ke dalam prompt Anda. Sekarang, jika saya mengklik Generate a Video, narator untuk prompt ini hanya akan menggunakan suara AI standar yang sebenarnya sudah terdengar sangat bagus. Namun karena saya telah meningkatkan langganan saya sebelumnya di video ini, saya punya akses ke fitur voice cloning, yang berarti saya bisa mengunggah rekaman contoh suara saya agar terdengar seperti saya sendiri yang benar-benar menjadi narator di YouTube Short ini. Untuk menggandakan suara Anda, cukup klik pada plugins di sini lalu klik pada AI Voice Clone. Lalu Anda akan klik pada tambah suara di sini. Dan disinilah Anda akan mengunggah rekaman contoh suara Anda.
Ada beberapa petunjuk yang harus diikuti di sini sebelum Anda merekam suara, tapi setelah Anda siap, silakan klik pilih file. Saya sudah menyiapkan rekaman suara saya, jadi saya akan klik 2 kali untuk mengunggahnya. Rekaman itu akan diunggah ke NVIDIA. Saya akan mencentang semua kotak di sini untuk mengonfirmasi bahwa saya memiliki hak atas suara ini dan bahwa semuanya sudah sesuai dengan petunjuk yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan setelah saya siap, saya akan klik pada sampel saya. Terlihat bagus. Dan sekarang NVIDIA akan menggandakan suara saya. NVIDIA akan menganalisis rekaman tersebut dan memastikan semuanya baik-baik saja. Dan setelah selesai, saya akan klik selesai. Karena ini adalah suara yang ingin saya gunakan untuk video saya akan klik gunakan. Lalu saya cukup menyalin dan menempelkan prompt saya lagi dengan pengaturan voice clone yang baru sudah aktif. Sekarang suara saya sudah digandakan dan prompt saya sudah ditulis. Akhirnya saya bisa membuat video saya. Untuk melakukannya, saya akan pergi ke kanan bawah di sini dan klik buat video. Dan sekarang AI NVIDIA akan membuat proyek video kita. Sekarang setelah AI NVIDIA menganalisis prompt kita, ada beberapa pertanyaan tentang proyek kita sebelum selesai membuat videonya. Di sini kita bisa memilih antara media stok atau media generatif. Saya akan tetap menggunakan media stok. Kita bisa memilih durasi, audiens, dan platform kita. Saya sudah puas dengan semua pengaturan ini, jadi saya akan klik lanjutkan di sini. Sekarang kita akan bisa melihat video kita dihasilkan secara real time. Tergantung pada kompleksitas proyek video Anda, proses ini bisa memakan waktu mulai dari beberapa menit hingga 1 jam. Jadi saya akan percepat dan bertemu Anda di langkah berikutnya. Video kita sekarang sudah siap, jadi mari kita lanjutkan dan periksa serta saksikan apa yang dihasilkan AI. Everybody is looking for the biggest fish in the sea, but what about the biggest ever? From the ancient megalodon, a shark bigger than a bus, to the colossal blue whale, the largest animal ever known, the ocean has housed some real titans. Wow! Seperti yang Anda lihat, AI melakukan segalanya untuk kami. AI mengambil prompt yang kita berikan sebelumnya, membuat skrip darinya, lalu mencari stok video yang sesuai dengan skrip tersebut. AI membuat narasi menggunakan cloningan suara saya, menambahkan teks dan musik, serta mengedit semuanya untuk kita. Sekarang, apa yang terjadi jika Anda tidak menyukai sesuatu di dalam video? Misalnya, di sini, jika saya kembali, saya kurang suka dengan gaya teks ini. InVideo membuatnya sangat mudah. Pergi ke bagian bawah sini dan Anda sebenarnya bisa memberikan perintah untuk mengedit video lebih lanjut. Untuk mengedit gaya teks di sini, saya cukup mengetik, tampilkan 3 kata sekaligus di layar dan sorot kata yang sedang aktif dengan warna kuning. Saya puas dengan revisi itu, jadi saya akan klik generate. Dan sekarang AI akan menelusuri kembali video tersebut dan memperbaiki teksnya. Sekarang revisinya sudah selesai, jadi mari kita putar videonya lagi untuk melihat seperti apa hasilnya sekarang. House some real titans. These sea beasts ruled the depths, capturing our imaginations. Seperti yang Anda lihat, ia menjalankan revisi yang saya berikan dengan sempurna. Fitur ini memungkinkan Anda bekerja dengan AI untuk benar-benar menyempurnakan video dan membuat revisi cepat. Namun jika Anda menginginkan kontrol manual lebih lanjut atas konten dalam video Anda, klik tombol edit yang terlihat di sini. Dari sini Anda dapat melihat setiap potongan stok video yang dipilih AI untuk video Anda, dan Anda bisa memilih untuk menggantinya dengan media milik Anda sendiri, potongan stok video lain, atau media generatif. Dan jika Anda ingin mengganti media yang dipilih AI untuk video Anda, caranya sangat mudah. Setelah Anda memilih salah satu di sini, klik pada stok media, dan Anda akan memiliki seluruh perpustakaan stok video untuk dipilih. Saya suka potongan stok video yang ini, jadi saya akan klik ganti dan Anda bisa lihat di atas bahwa videonya sudah diganti di sini. Saya sudah puas dengan ini, jadi saya akan klik terapkan. Dan sekarang potongan stok video tersebut telah berhasil diganti. Dari sini, Anda juga bisa mengganti musik dengan mengklik tab musik di sini. Di sini Anda bisa memilih untuk mengganti musik dengan musik yang Anda unggah sendiri, dan mereka juga menyediakan musik stok tambahan yang bisa Anda pilih. Selanjutnya, jika kita klik pada skrip di bagian atas, kita sebenarnya bisa mengubah naskah video kita. Dan hal paling keren dari fitur ini menurut saya adalah, jika Anda menyorot sebuah kata lalu menggantinya, itu tidak hanya mengubah naskah, tapi juga mengubah narasinya. Jadi jika Anda tidak puas dengan cara AI merangkai kata-kata di video Anda bisa dengan cepat menggantinya di sini. Dan terakhir, mari kita cek tab pengaturan. Di sini Anda bisa mengubah beberapa pengaturan kecil dan lain-lain untuk proyek video Anda. Saya sudah puas dengan perubahan yang saya buat sejauh ini, jadi saya akan pergi ke kanan bawah di sini dan klik simpan perubahan. Dan jika Anda ingin mengekspor proyek Anda ke timeline yang mirip dengan software seperti Adobe Premiere Pro, Anda juga bisa melakukannya.
klik tombol unduh di sini lalu klik ekspor proyek ke timeline. Dan sekarang kita memiliki video yang dihasilkan AI di dalam editor timeline. Untuk memperbesar timeline, mari kita turun ke sini dan seret ke atas agar ukurannya lebih besar. Dan sekarang kita bisa melihat setiap bagian video kita sebagai sebuah lapisan. Kita punya voiceover, musik, footage stock, dan caption. Dan ini memungkinkan Anda benar-benar menyesuaikan dan melakukan pengeditan manual yang lebih detail jika Anda menginginkan tampilan atau nuansa tertentu pada video Anda. Setelah Anda selesai menggunakan editor timeline, pergi ke kiri atas dan di bawah menu riwayat, temukan project Anda di sini, lalu klik untuk membukanya. Sebelumnya di bagian intro video ini, saya menyebutkan bahwa Anda bisa dengan mudah mendubbing video Anda ke banyak bahasa lain. Jika Anda ingin melakukan ini, silakan ketik di sini sesuatu seperti dubbing video ini ke dalam bahasa Spanyol, ubah baik voice over maupun captionnya. Setelah Anda mengetikkan perintah, klik hasilkan seperti sebelumnya, dan sekarang akan menerjemahkan dan menjuluki video ke dalam bahasa yang Anda pilih. Perubahan telah dilakukan, dan kita dapat meninjau videonya di sini untuk mengetahui seperti apa bunyinya. Busca el pez más grande del mar, pero ¿qué hay del más grande de todos los tiempos? Itu saya yang fasih berbicara bahasa Spanyol yang saya tidak tahu bagaimana caranya, tetapi kedengarannya fantastis. Sekarang itu terdengar bagus, tapi saya ingin mengekspor video ini dalam bahasa Inggris. Jadi saya akan klik tombol undo di sini untuk membatalkan perubahan tersebut. Setelah Anda melakukan semua revisi, edit, dan perubahan, dan Anda puas dengan video Anda serta siap untuk mengekspor, klik tombol unduh di sini, lalu klik unduh video. Dari sini, Anda dapat mengatur pengaturan unduhan Anda. Saya akan memilih tanpa watermark, tanpa branding AI di dalam video, dan resolusi 1080p. Dan di bagian paling bawah di sini, Anda bisa melihat berapa banyak lisensi stok video yang akan digunakan untuk ekspor ini. Ekspor ini akan menggunakan 2 lisensi iStock dan saya memiliki total 80 lisensi. Ketika Anda sudah puas dengan pengaturannya dan siap untuk mengekspor, klik lanjutkan di bagian bawah. Dan sekarang NVIDIA akan mengekspor video Anda. Dan setelah videonya siap, saya bisa memilih untuk membagikannya kepada orang lain dengan mengklik tombol bagikan yang terlihat di sini. Atau saya bisa memilih untuk mengunduh video ke komputer saya. Dengan mengklik tombol unduh, Anda telah membuat video pertama Anda dengan NVIDIA AI. Ini adalah alat yang sangat kuat yang memungkinkan siapa saja menjadi editor video. Anda tidak perlu bergantung pada keahlian teknis atau perangkat lunak. Anda benar-benar hanya perlu menggunakan imajinasi Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang NVIDIA, pastikan untuk meninggalkannya di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab sebanyak mungkin pertanyaan. Terima kasih sudah menonton. Saya harap video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.